Tank 40 cm tema tebing ini sudah beberapa bulan tidak terawat. Kita akan percantik menggunakan moss flame dan beberapa tanaman lainnya. Jadi, seperti ini bentuknya. Kaca bagian dalam perlu kita bersihkan. Paling enak itu menggunakan spons atau apa nih namanya nih, dakron ya, yang biasa buat filter. Karena kotorannya itu bisa langsung terserap menempel di dakron, tidak melayang di air lagi. Nih seperti ini, semua kotoran menempel di dakron. Untuk yang di sela-sela batu, sekalian mengangkat alga rambut juga kalau ada ya. Bisa pakai sikat gigi bekas, lebih mudah. Kemudian sambil kita mengeluarkan air dari tank ini, agar penanaman moss lebih mudah, kita sekaligus lakukan juga siphoning, menyedot kotoran-kotoran di dasar tank akuarium kita. Saya sisakan air setinggi ini karena saya tidak ingin merepot-repot mengeluarkan semua fauna yang ada di tank ini. Filter kanister DIY kaleng buatan saya sendiri ini juga sekalian akan saya bersihkan ya di belakang nanti. Jadi saya lepas dulu dari tempatnya. Untuk yang belum tahu cara membuat kanister ini, bisa cek link yang ada di atas. Selanjutnya Pogostemon octopus yang sudah terlalu panjang, ini kita potong aja ya yang panjang ke atas ini. Kita sisakan anakannya aja yang pendek di bagian bawah. Ini tadinya sebenarnya saya hanya satu ya nanamnya, sekarang bisa berkembang biak juga dia. Kemudian karena pasir silika ini terlalu tipis ya, apalagi yang di tengah, saya tambahin dengan silika coklat. Tapi ini warnanya agak beda ya, maklum ini beda merek. Yang baru saya tuang ini warnanya sedikit lebih gelap. Kemudian di dekat Pogostemon itu saya tambahkan Cryptocorin Wendy's Green. Ini sisaan dari tank lain. Tanaman ini sangat mudah tumbuh dan bertahan hidup meskipun kondisi lingkungannya itu kurang ideal ya, kurang mendukung, tapi dia tetap survive. Ini jadi tanaman favorit para newbie seperti saya. Ini juga ada satu tanaman oleh-oleh dari Ardianto Purbalingga, supplier moss ricardia terbesar di Indonesia ya. Ini namanya Crepidomanes. Masih agak susah nyari info soal tanaman ini, termasuk apakah bisa tahan lama di dalam air. Karena kalau kita search Crepidomanes yang untuk aquascape itu bukan jenis yang ini. Mungkin ini baru ya. Makanya nggak ada salahnya kita coba. Nah, sekarang baru kita akan tanam moss flame-nya. Moss flame ini adalah salah satu jenis moss yang tumbuhnya ke atas. Ini jenis moss favorit saya ya. Kenapa dia tumbuhnya ke atas terus? Mungkin dia korban iklan susu di TV. Tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Krik krik krik. Nah, biasanya tumbuh ke atasnya itu rapi kayak rambut abis disisir mohak gitu. Maka di sini saya coba untuk menghias tebing batu, menempel di bagian yang ada lekukannya gitu kan. Mengikuti kontur gitu, bisa di atas atau bisa di samping. Nah, sebelum ditanam kita perlu potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Pertama itu kita potong kecil-kecil untuk bagian atas dan samping. Biar kerjanya agak cepet, kita potong-potong dulu semuanya ya, sampai dapat agak banyak. Kemudian kalau udah dapat banyak baru kita lem moss ini ke batu. Akan lebih mudah kalau menggunakan lem yang lem Korea yang bentuknya gel kayak Instaglue ini. Nah, kita ulangi untuk semua bagian yang ingin kita tanam. Sebetulnya kalau masih di luar air, menggunakan lem Korea cair juga bisa. Tapi ya nanti memang menetes-menetes dan agak berceceran kemana-mana. Bagian tersulitnya itu menyusun supaya nggak ada yang kebalik, terutama kalau beli moss flame-nya itu udah curah ya, itu
biasanya kan udah acak-acakan gitu. Kita perlu identifikasi mana yang pucuk dan mana yang bawah. Bagian bawah biasanya tuh warnanya kecoklatan, lurus aja seperti ini. Nah, yang pucuk itu kan daun biasanya. Kemudian saya juga menanam moss flame yang cukup besar ya, yang cukup panjang untuk bagian bawah ini supaya kelihatan dominan gitu di bagian bawah moss flame-nya ini. Terakhir kita rapikan, kalau ada yang panjang atau terlalu melenceng itu bisa kita gunting saja, jadi kelihatan lebih rapi si moss-mossnya ini. Setelah dibersihkan, sisa-sisa potongan moss tadi itu bisa kita bersihkan pakai saringan, terus sisanya yang bagian bawah kita sifon, kita keluarkan airnya. Terus kita isi kembali sampai penuh. Nah, kali ini saatnya membersihkan filter DIY. Bagian selang inlet dan outlet kita bersihkan menggunakan potongan dakron seperti tadi ya, dibantu batang lidi atau pinset. Hasil akhirnya jadi seperti ini. Terus kemudian kita buka kanisternya, sekalian menginspeksi juga apakah ada korosi atau karat ya akibat penuangan lem Korea yang kurang rapat mungkin. Ternyata memang ada, tapi hanya bagian kecil aja. Sisanya yang besar-besar itu aman. Lain kali bisa kita tambal pakai lem Korea lagi ya, bagian yang karatan-karatan ini. Terus tidak lupa internal filter ini juga kita kucek sedikit aja, dikuceknya ya, hanya untuk mengeluarkan kotoran yang udah tebal. Jangan terlalu niat membersihkannya karena sayang kalau bakteri baiknya itu ikut terbuang pada saat kita menguras. Kemudian kanister ini kita kembali isi dengan air sampai penuh. Pasang kembali dan tunggu sampai bening.
Nah, inilah hasil akhirnya ya. Biar nggak mengganggu pemandangan, ini filternya saya matikan dulu, dan selang di dalamnya itu kita lepas. Hasilnya seperti ini kelihatannya. Nice. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya share mengenai tank 40 cm ini dan mengenai penanaman mouse flame. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video yang lainnya. Maju terus, Aquascape Indonesia.